Selamat siang Pak Fritz, salam sehat. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Steven Immanuel Suryana, NIM 68 2020-124, Zenita Yunika Tridinata, NIM 68 2020-132, dan saya sendiri, Nur Sirajdiat Moko, NIM 68 2020-138, dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini kami ingin menyampaikan progress report terkait studi kasus kami, yaitu PT Formulatrix Indonesia. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari direktur utama yang membawahi administrasi, IT, General Affairs, Engineering, dan produksi. Untuk administrasi IT dan General Affairs memiliki divisi, yaitu Accounting, Administration, Export-Import, Human Research, Information Technology, Maintenance, Marketing, Purchasing, Sales, dan Warehouse. Sedangkan divisi yang dimiliki oleh Engineering yaitu Electronic Engineering, Firmware Engineering, Injection Mold Engineering, Mechanical Engineering, Process Engineering, dan Software Engineering. Sedangkan divisi yang dimiliki bagian produksi yaitu Assembly, Electronic, Injection, Machining, Production Manager, Quality Assurance. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job description untuk perusahaan PT Formulatrix Indonesia. Yang pertama ada di Departemen Administrasi IT dan General Affairs. Pada departemen ini mempunyai yang pertama adalah divisi accounting. Divisi ini bertugas untuk membuat pembukuan keuangan kantor, lalu melakukan posting jurnal operasional, lalu membuat laporan keuangan, lalu menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan, lalu memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, lalu rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial. Untuk yang kedua adalah divisi administration. Yang pertama adalah untuk merekap data perusahaan, lalu membuat arsip data, lalu menerima dan melakukan panggilan komunikasi, lalu menyusun dan mengurus agenda perusahaan, lalu pembuatan dan pengiriman surat atau paket perusahaan, lalu mengurus kebutuhan perlengkapan perusahaan. Dan yang ketiga ada divisi ekspor-impor yang bertugas untuk berkonsultasi dengan klien mengenai asuransi, bea, dan pajak. Lalu pemantauan pengiriman untuk memastikan kepatuhan dalam pengiriman. Lalu pemeliharaan hubungan pelanggan dan partisipasi dalam kegiatan penjualan produk perusahaan. Lalu penilaian peluang pemasaran dan penjualan terhadap produk perusahaan. Lalu memastikan efisiensi dan aktivitas ekspor dan impor barang perusahaan. Yang keempat ada divisi Human Resource yang bertugas untuk bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia perusahaan, lalu membuat sistem HR yang efektif dan efisien, lalu melakukan seleksi, promosi, transferring, dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu, lalu membuat kontrak kerja karyawan serta memperbarui masa berlakunya kontrak kerja, lalu membuat surat tugas karyawan, lalu menangani administrasi kepegawaian, lalu melakukan rekap absen karyawan, dan melakukan pengarsipan dokumen karyawan pada perusahaan. Yang kelima adalah divisi Information Technology yang bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasi implementasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem informasi yang diterapkan. Yang keenam adalah divisi Maintenance yang bertugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan atas semua mesin atau peralatan yang dibutuhkan selama proses produksi. Yang ketujuh adalah divisi Marketing yang bertugas untuk menjadi orang yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual. Lalu bertugas untuk mencari informasi dan menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual. Yang kedelapan adalah divisi Purchasing
yang bertugas untuk memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif, lalu memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu, lalu menjaga hubungan baik dengan vendor, lalu mediasi pembayaran dan memastikan pembayaran tepat waktu, lalu dokumentasi, invoice, faktur, dan purchase order. Yang kesembilan adalah divisi sales, yang bertugas untuk menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, lalu menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, lalu memberikan simulasi hitungan biaya yang harus dikeluarkan dan menjelaskan manfaat yang akan diperoleh, lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan. Yang terakhir adalah divisi warehouse, yang bertugas untuk mempersiapkan pesanan dan memproses permintaan dan pesanan pasokan, lalu melengkapi data yang diperlukan pengiriman, lalu melengkapi persyaratan pemeliharaan preventif, dan mengatur perbaikan sarana pengangkutan dari dan ke gudang. Selanjutnya adalah Departemen Engineering. Pada departemen ini mempunyai yang pertama, divisi Electronic Engineering, yang bertugas untuk merancang sistem elektronik, produksi, perangkat lunak, dan komponen untuk aplikasi perusahaan, lalu menganalisis kebutuhan pelanggan untuk menentukan biaya, kapasitas, dan persyaratan untuk membuat rencana sistem kelistrikan. Lalu yang kedua adalah divisi Firmware Engineering, yang bertugas pertama, mengembangkan dan menerapkan perangkat lunak untuk perangkat keras khusus industri atau perusahaan, lalu merancang solusi firmware berdasarkan kebutuhan perusahaan atau proyek. Yang ketiga adalah divisi Injection Mold Engineering, yang bertugas untuk mencetak material dari bahan termoplastik. Yang keempat adalah divisi Mechanical Engineering, yang bertugas untuk mengidentifikasi kekurangan dalam proses mekanis dan mengembangkan perbaikan, lalu merancang dan mengembangkan prototipe. Selanjutnya adalah divisi Process Engineering, yang bertugas untuk berdiskusi dengan manajer proyek untuk melihat proses yang ada, lalu menyusun ide proses untuk mengurangi biaya dan peningkatan produksi. Lalu yang keenam adalah divisi Software Engineering, yang bertugas untuk mengetahui masalah dan kebutuhan penggunaan software, lalu merancang, membangun, dan melakukan pengecekan terhadap suatu sistem atau aplikasi. Yang selanjutnya adalah Departemen Produksi. Yang pertama ada divisi Assembly, yang bertugas untuk menerima bahan atau barang produksi setengah jadi dari proses produk sebelumnya, lalu mengecek kondisi barang setengah jadi tersebut sesuai dengan standar produksi yang baik. Lalu yang kedua adalah divisi Elektronik, yang bertugas untuk mampu memperbaiki masalah kelistrikan dari mesin produksi, lalu melakukan pemeliharaan rutin yang pada seluruh peralatan listrik di perusahaan. Yang ketiga adalah divisi Injection, yang bertugas untuk mengoperasikan mesin heater dan menjaga aliran panas ke plastik ketika dimanasi oleh heater. Yang keempat adalah divisi Machining, yang bertugas untuk menguji dan memastikan kinerja mesin sebelum pekerjaan utama dimulai, lalu mengatur seluruh informasi mesin sesuai kebutuhan produksi. Yang kelima adalah divisi Production Manager, yang bertugas untuk bertanggung jawab, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas promosi, lalu membuat dan melaksanakan strategi marketing atau marketing point. Yang keenam adalah divisi Quality Assurance, yang bertugas untuk memperhatikan detail dari aplikasi, lalu memastikan semua material yang akan digunakan memenuhi standar. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bidang usaha atau lingkup kerja organisasi perusahaan PT Formulatrek Indonesia. PT Formulatrek Indonesia memproduksi perangkat lunak atau software dan mesin atau instrumen hardware untuk mengotomasi proses eksperimen dalam penelitian di bidang proteomik dan genomik. Produk yang diproduksi berbasis robotik yang beroperasi secara otomatis.
Alat-alat ini dibuat dengan menggabungkan teknik elektronika atau elektronik, mesin atau mekanikal, dan perangkat lunak komputer atau software. Proses bisnis yang dijalankan pada perusahaan PT Formulatrix Indonesia kami gambarkan menggunakan tabel flowchart. Dari fenomena dan tuntutan pasar, suatu riset itu diproduksi, dimulai, lalu produk tersebut dikembangkan. Setelah produk dikembangkan, tahap uji kelayakan dilakukan. Jika uji kelayakan berhasil, maka produk tersebut bisa diproduksi massal dan dipasarkan. Sedangkan jika uji kelayakan tersebut gagal, maka produksi tersebut dikembangkan kembali. Selanjutnya, identifikasi visi misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Yang pertama, visi misi PT Formulatrix Indonesia. Visi dari Formulatrix yaitu to enable scientific discoveries in proteomics and genomics for the advancements of a disease-free, hunger-free world. Jadi, produk-produk Formulatrix ini diciptakan untuk memudahkan dan memungkinkan proses penelitian ilmiah di bidang proteomik dan genomik untuk mencapai dunia yang bebas penyakit dan wabah kelaparan. Dengan produk-produknya, Formulatrix ini membantu proses penelitian yang sebelumnya memakan banyak waktu dan tenaga manusia menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga tidak rentan pada human error. Formulatrix juga bekerja sama dengan para peneliti untuk membuat teknologi baru yang belum ada sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini yang menjadi misi Formulatrix untuk mendukung tercapainya visi. Misi Formulatrix yaitu Formulatrix collaborates with researchers to simplify the preparation and analysis of proteins and nucleic acids by designing solutions without boundaries and bringing novel cutting-edge technology to the life science industry. We are committed to researchers, their labs, and to the scientific discoveries that will improve the lives of generations to come. Lalu selanjutnya, tujuan Formulatrix Indonesia ini untuk menciptakan produk-produk alat atau mesin laboratorium yang bekerja secara otomatis atau laboratory automation devices untuk digunakan sebagai penelitian dengan tujuan memudahkan dan memungkinkan proses penelitian ilmiah di bidang proteomik dan genomik untuk mencapai dunia yang bebas penyakit dan wabah kelaparan. Selain itu, Formulatrix membantu proses penelitian menjadi lebih mudah, efisien, sehingga tidak rentan pada human error. Lalu selanjutnya sasaran perusahaan. Jadi di tahun 2019 sampai saat ini, Formulatrix Indonesia berkomitmen untuk terus membantu para ilmuwan dalam memerangi pandemi global melalui pengembangan dan penerapan solusi otomatis di laboratorium yang dipunyai oleh Formulatrix itu sendiri. Formulatrix juga tetap berusaha untuk menyelidiki teknologi dan perkembangannya dalam mendukung penelitian yang efisien dengan mempertimbangkan nilai-nilai inti seperti berikut. Yang pertama ada kecerdasan, kedua kerja keras, ketiga divergent thinking, keempat keberlanjutan, dan kelima integritas. Lalu analisis kondisi sistem informasi teknologi informasi pada PT Formulatrix. Jadi sistem informasi pada PT Formulatrix Indonesia ini merupakan sistem yang dibuat oleh tim IT sendiri mengenai data karyawan, pengumuman, absensi, dan dapat diakses oleh seluruh karyawan, di mana semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan mendapatkan akses sistem informasi yang lebih luas. PT Formulatrix Indonesia memerlukan sistem sebagai 32 tempat yang dapat membuat semua informasi yang dibutuhkan agar tidak memenuhi storage pada server dan tidak menimbulkan pencatatan yang berulang. Lalu ada pun 3 sistem informasi yang dimiliki oleh
PT Formultrix Indonesia dengan kegunaannya yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada SIK atau Sistem Informasi Karyawan. SIK itu merupakan sistem informasi yang berisikan data pribadi karyawan, pengumuman dari HRD, rekrutmen, absensi karyawan, hingga pengajuan izin ataupun cuti. Jadi melalui SIK ini, manajer dapat mengetahui alasan karyawan cuti dan memberikan persetujuan secara langsung. Lalu ada FI atau Forindo Tracking. Jadi FI ini merupakan media untuk melakukan pengecekan serangkaian proses produksi, seperti pemakaian material, pemakaian mesin produksi, waktu yang digunakan karyawan dalam mengerjakan suatu produk, lalu siapa yang mengerjakan suatu produk, dan mengetahui biaya yang diperlukan dalam mengerjakan suatu produk. Lalu ada 3. Jadi 3 ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk media transaksi pembelian dan penjualan material maupun produk berdasarkan informasi yang telah terinput pada sistem informasi. Untuk BOM atau Bill of Material, terus mengunggah biaya yang diperlukan dalam proses produksi hingga mengecek stok dan yang dilakukan secara online. Sekian penyampaian progress report dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.